Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4926. Melihat tindakan Harvey York. Aldemar Miao yang Harvey York takut. Segera, dia meletakkan tangannya di punggungnya. Dan berkata dengan tenang, jika kamu tahu kamu takut, berlutut saja. Jangan buang waktuku. Saya tidak suka bicara omong kosong. Saya suka sederhana dan langsung. Berlutut atau mati. Paola Jin juga berkata dengan ekspresi palsu. Harvey York, kamu tidak tahu kekuatan Aldemar Miao. Dikatakan bahwa dia pernah menghadapi 10 master teratas tanpa kekalahan pada saat yang sama. Dan benar-benar tak terkalahkan. Dan dia membunuh banyak orang yang berani bergaul dengan klan mayat. Jadi jangan abaikan hidup dan mati. Dengarkan aku. Berlutut. Saya pikir demi sedikit kekerabatan itu. Untuk kebaikan Anda sendiri. Aldemar Miao juga berkata dengan bangga. Berlutut atau tidak? Berlutut atau tidak? Aku memberitahumu. Jika kamu membiarkan aku menembak, biarkan aku berlutut. Kamu tidak layak. Harvey York langsung menyela kata-kata Miao. Dan dia hampir muntah darah. Pada saat yang sama, dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Dan mengambil langkah maju dan menamparnya. Semua seni bela diri di dunia tidak terkalahkan. Hanya cepat yang tidak bisa dipatahkan. Tamparan Harvey York tampak ringan dan berkibar. Seolah-olah tidak memiliki kekuatan atau kecepatan. Adegan ini membuat Aldemar Miao sangat jijik. Dan dia berkata dengan ekspresi jijik. Menantu kecil. Beraninya kamu melakukannya denganku. Kamu ingin mati. Pada saat ini. Miao Feng juga menembakkan pukulan backhandnya dengan satu telapak tangan. Ingin menghadapi Harvey York. Dia yakin bahwa telapak tangan ini pasti bisa menjatuhkan Harvey York dengan baik. Hanya saja telapak tangan kedua belah pihak baru saja saling menyentuh. Dan kekuatan mengerikan itu langsung membanjiri. Apa? Aldemar Miao dengan ekspresi terkejut. Dan pada saat berikutnya, semua pertahanan di tubuhnya runtuh. Pada saat dia kehilangan suaranya dan berteriak, tamparan Harvey York telah mendarat di wajahnya. Tamparan. Aldemar Miao terbang keluar dan menabrak langsung ke gerbang perunggu. Membuat suara keras. Penonton lamban. Dan pikiran semua orang berdengung. Bagaimana bisa melihat Aldemar Miao yang berkedut seperti anjing mati saat ini? Semua orang sedang bermimpi. Bukankah Harvey York hanya tamparan biasa? Bagaimana bisa ada kematian seperti itu? Wajah Edward Miao, yang awalnya tersenyum, semakin tenggelam. Aldemar Miao adalah tuan pertama dari generasi muda pemburu mayat. Dan dia adalah orang kepercayaannya. Tapi kenapa dia tidak bisa menghentikan tamparan Harvey York? Apa lelucon? Aldemar Miao, ada apa denganmu? Pada saat ini, pria klan pemburu mayat lainnya juga bereaksi. Dan mereka semua bergegas keluar dengan ekspresi marah. Mencoba membantu orang berdiri. Kelopak mata Paola Jin juga melompat saat ini. Dan dia tidak mengerti mengapa Harvey York memiliki keterampilan seperti itu. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Ini tidak mungkin. Edward Miao berkata dengan ekspresi muram. Cepat, hubungi nomor darurat 122. Tidak butuh. Aldemar Miao tidak bisa menutup wajahnya saat ini. Dia mendorong semua orang menjauh dan berdiri dengan terhuyung-huyung. Dia mengertakkan gigi dan menatap Harvey York. Matanya penuh kebencian. York, apa kau punya rasa malu? Beraninya kau menyerangku. Apakah kamu tahu siapa guruku? Apakah kamu tahu bencana dahsyat macam apa yang akan kamu bawa dengan mengalahkanku dengan serangan diam-diam? Harvey York tersenyum dan berkata,
Siapa? Katakan padaku jika aku mengenalmu. Jika Anda mengenal saya akan mengurangi patah kaki Anda. Arogan. Mendengar kata-kata Harvey York, Aldemar Miao hampir meledak karena marah. Guruku. Tapi anggota aliansi bela diri. Bab 4927. Jika kamu memprovokasi guruku dan membuatnya marah, kata-katanya bisa menyelamatkanmu selamanya. Pada saat ini, Aldemar Miao menyeringai. Harvey York berkata dengan ringan. Aliansi bela diri. Aku sangat takut. Tampaknya melihat ejekan Harvey York, Aldemar Miao dengan marah dan tertawa. Dan berkata, ini benar-benar bodoh dan tidak kenal takut. Nama keluarga adalah York. Apakah Anda tahu apa singkatan dari aliansi bela diri? Anggap saja baru-baru ini, perwakilan dari Martial Alliance York memimpin Country H Martial Alliance League kita dan menjadi salah satu dari 5 anggota Dewan Permanen dari International Martial Alliance League. Apakah kamu tahu betapa hebatnya York? Dan guruku adalah tangan kiri dan tangan kanan perwakilan York. Saya selebriti di depan perwakilan York. Singgung aku. Singgung saja guruku. Itu untuk menyinggung perwakilan York. Ini untuk menyinggung aliansi bela diri negara H. Itu akan menjadi musuh dari seluruh dunia seni bela diri negara H. Kamu mati. Mendengar kata-kata Miao, sekelompok orang dari klan pemburu mayat memandang Harvey York dengan arogan. Jelas. Semua orang tahu betapa hebatnya perwakilan dari Country H Martial Alliance York. Mereka tidak hanya mengalahkan orang-orang Tianzu yang arogan dan mendominasi, tetapi juga menekan aliansi seni bela diri di Timur Jauh. Dan secara langsung memimpin Liga Aliansi Bela Diri Negara H untuk menjadi salah satu dari 5 anggota tetap Liga Aliansi Bela Diri Dunia. Dikatakan bahwa bahkan raksasa Liga Aliansi Bela Diri Dunia, seperti Liga Aliansi Bela Diri AS dan Liga Aliansi Bela Diri Sun Never Sets, kagum dengan perwakilan York. Dari sini dapat dijelaskan bahwa daun mewakili bobot dari ketiga karakter tersebut. Dan Aldemar Miao bukan hanya arogansi klan mayat, tetapi juga selebritas di depan perwakilan York. Dengan gelar dan papan nama seperti itu, Anda tidak perlu mengatakannya. Anda dapat menakuti orang sampai mati. Oke. Lengan kiri dan lengan kananku. Pria merah di depanku. Harvey York memperhatikan Aldemar Miao dengan penuh makna. Kenapa aku tidak tahu hal seperti ini? Mendengar kata-kata Harvey York, semua orang yang hadir sedikit terkejut. Dan kemudian semua orang bereaksi. Harvey York, menantu dari pintu ke pintu. Berarti di dalam dan di luar kata-kata. Apakah dia sendiri yang mewakili York? Paola Jin adalah orang pertama yang mencemooh. Harvey York, kamu benar-benar putus asa. Apakah kamu pikir aku tidak tahu tentang kamu? Ketika Anda berada di Laut Cina Selatan, Anda mengatakan bahwa Anda adalah Pangeran York. Ketika Anda berada di Bakut, Anda mengatakan bahwa Anda adalah kepala instruktur. Ketika Anda berada di Mordu, Anda mengatakan bahwa Anda adalah Presiden York dari cabang Longmen Mordu. Sekarang kamu benar-benar berani mengatakan bahwa kamu adalah perwakilan dari negara H Martial Alliance York. Ada apa? Selama ada karakter idiot dengan nama belakang York di dunia, identitas aslinya adalah kamu. Harvey York, kamu sangat tidak tahu malu. Klan lain dari klan pemburu mayat juga memiliki ekspresi ejekan di seluruh wajah mereka. Edward Miao tersenyum dan berkata, Harvey York, jika Anda adalah wakil dari York, maka saya akan menjadi kepala instruktur. Hahaha, ekspresi Aldemar Miao berubah. Dan dia berkata dengan dingin, menantu bodoh. Beraninya kamu menghinaku. Menghina guruku. Sialan Anda. Harvey York tersenyum diam-diam. Terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan orang seperti ini. Dia maju selangkah lagi. Dan kemudian menamparkan backhand. Apa?
Bagaimana bisa? Tamparan sederhana di mata orang lain. Tetapi sekarang di mata Aldemar Miao, itu mulai berkembang tanpa batas. Kelopak matanya melompat ke belakang. Tetapi tidak peduli seberapa mundur. Sepertinya dia semakin dekat ke Harvey York. Tamparan. Sebuah tamparan keras keluar. Meskipun Aldemar Miao sebisa mungkin menghindarinya, dia masih ditampar wajahnya oleh tamparan ini. Dia bahkan merasa bahwa pada saat tamparan ini dihembuskan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menolak. Dengan suara nyaring, Aldemar Miao sosok itu terbang lagi. Kali ini Harvey York tidak menunjukkan belas kasihan. Dan napas dalam yang mengerikan menyebar seperti kekuatan penghancur. Langsung menghancurkan meridian Aldemar Miao. Bab 4928. Engah. Aldemar Miao memuntahkan seteguk darah tua. Dan seluruh orang terbang keluar. Ketika dia menyentuh tanah, dia berkedut terus-menerus. Dia mencoba yang terbaik untuk bangun. Tetapi dia tidak bisa. Wajahnya berubah liar. Dan dia meraung histeris, "Bajingan. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan padaku?" Harvey York mengeluarkan tisu. Menyeka jari-jarinya dengan sungguh-sungguh. Dan berkata tanpa mengangkat kepalanya. "Kamu juga seorang seniman bela diri. Tidak bisakah kamu merasakannya? Mulai sekarang, kamu sia-sia. Selama sisa hidupmu. Berbaringlah di kursi roda." Apa? Wajah Aldemar Miao berubah secara dramatis. Dan dia ingin berdiri dengan pandangan terdistorsi. Dan ingin melawan Harvey York sampai mati. Tapi saat dia berdiri sedikit, dia jatuh ke tanah dengan letusan. Berkedut kesakitan. Harvey York tidak hanya menghapus kultivasi seni bela dirinya. Tetapi yang paling penting, memotong meridiannya. Mulai saat ini, dia ditakdirkan menjadi orang lumpuh yang tidak bisa mengangkat bahu dan tangannya. "Bajingan. Beraninya kamu menghapus Aldemar Miao kami." Melihat adegan ini, sekelompok besar klan dari klan pemburu mayat marah. Dan semua senjata api dan panah-panah itu berbalik arah dan mengarah ke Harvey York. "York, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tahu konsekuensi bencana apa yang akan kamu alami jika kamu melakukan ini?" Paola Jin sangat marah dan histeris saat ini. Menantu dari pintu ke pintu. Tidakkah dia tahu berat badannya sendiri? Tidakkah dia tahu statusnya? Melakukan hal seperti itu tidak hanya akan membunuh keluarga Mandy Zimmer, tetapi juga dapat melibatkan keluarga Jin di Mordu. "Aldemar Miao, pria besar. Bagaimana kamu bisa memprovokasi pemborosan yang tidak berguna sepertimu? Kamu menyakitinya dengan serangan diam-diam. Dan kamu ditakdirkan untuk membayar harga untuk ini." Paola Jin menggertakkan giginya. Dengan sepenuh hati berharap Harvey York akan berlutut langsung pada saat ini. "Aku tidak sabar." Harvey York mengabaikan Paola Jin yang melompat-lompat. Tapi menyipitkan mata ke arah Edward Miao. "Berlutut atau tidak, bisakah Anda menjelaskannya kepada saya?" Wajah Edward Miao tenggelam. Sangat jelek. Jelas dia tidak bisa membayangkan bahwa bukan hanya Aldemar Miao yang tidak bisa menghadapi Harvey York. Dia juga ditampar wajahnya dengan gila. Dia akan memerintahkan pertarungan. Putus asa untuk membunuh Harvey York. "Harvey York, kamu terlalu sombong." Pada saat ini, di luar halaman, langkah kaki datang lagi. Segera setelah itu, lebih dari selusin pria berseragam dengan peluru tajam muncul. Mereka semua memegang senjata berat. Saat mereka muncul, senjata api langsung mengunci ke lapangan dan mengarah ke Harvey York dan John Sidu. Senjata api seberat itu mengandung kekuatan pencegah dan mematikan yang sangat besar, yang membuat wajah John Sidu dan yang lainnya tenggelam, dan membuat suasana di sini semakin khusyuk. "York, kamu benar-benar sombong. Tuan Muda Miao. Ini adalah tamu terhormat yang secara khusus diundang oleh Tuan Muda Hoffman.
Kau memintanya untuk berlutut untukmu. Apakah kamu layak? Harvey York mendongak dengan acuh tak acuh. Dan melihat seorang wanita cantik mengenakan congsam. Pada saat ini, dia muncul dengan beberapa wanita dengan wajah yang sama lembutnya. Mata bunga persiknya sedikit menyipit saat ini. Terlihat sedikit memabukkan. Dan kakinya yang panjang dengan stoking hitam bahkan lebih mendebarkan. Membuat pria yang melihatnya tidak bisa menahan nafas panas. Bahkan Edward Miao sendiri menelan ludahnya secara diam-diam. Yang cukup untuk menunjukkan daya pikat wanita ini. Wanita ini adalah keluarga Kuilanlan Fatih Kuilanlan yang telah bersama Araceli Hoffman sepanjang waktu. Bab 4929. Harvey York tersenyum. Meskipun dia menduga bahwa kejadian ini terkait dengan Araceli Hoffman. Tetapi tidak ada bukti. Tapi sekarang setelah Fatih Kuilanlan muncul, tidak perlu ada bukti. Karena Fatih Kuilanlan sendiri adalah bukti terbesar. Melihat Fatih Kuilanlan yang penuh gaya dan aura saat ini, Harvey York berkata ringan, "Nona Kuilanlan, Jacob Thompson tidak di sisi Anda untuk melindungi Anda sekarang. Kali ini, jika aku tidak hati-hati, aku akan mematahkan anggota tubuhmu. Saya khawatir Anda tidak akan bisa menemani Tuan Muda Hoffman Anda lagi. Tetapi pergilah untuk menemani Jacob Thompson. Apakah kamu sudah mempertimbangkan konsekuensinya?" Wajah Fatih Kuilanlan sedikit tenggelam. Penatua klan pemburu mayat yang mengenakan setelan tang di satu sisi mencibir. "Nona Kuilanlan, apakah Anda melihat betapa sombongnya bajingan ini? Dia tidak hanya datang untuk menyakiti orang-orang kita, tetapi juga memukul wajah kita. Dan yang paling penting adalah menghapuskan Aldemar Miao. Kami mengusir klan mayat. Tetapi karena undangan Tuan Muda Hoffman dan jaminan Tuan Muda Hoffman, kami hanya mempertimbangkan datang ke Jinling untuk pengembangan dan investasi. Sekarang, kucing atau anjing di pinggir jalan bisa berlari ke kepala kita untuk buang air kecil. Kita mungkin perlu memikirkannya. Janji Sao Hoffman sebelumnya. Sekelompok klan dari klan pemburu mayat mencibir berulang kali ketika mereka mendengar kata-kata itu. Mengatakan arogansi Harvey York. Edward Miao juga tersenyum dingin dan berkata, "Nona Kuilanlan, Anda bisa menangani masalah ini. Bagaimanapun, Jinling adalah wilayah Tuan Muda Hoffman. Biarkan aku dipermalukan dan kehilangan wajah Tuan Muda Hoffman." Mendengar kata-kata seperti itu, mata Paola Jin tiba-tiba berbinar. Dia merasa bahwa wajah Harvey York akan hilang. Fatih Kuilanlan adalah garis langsung dari keluarga Kuilanlan Sandong, yang benar-benar berbeda dari sampingannya sendiri dari keluarga Jin. Apakah itu latar belakang, energi atau status? Ada perbedaan antara langit dan bumi. Sederhananya, 100 energi Paola Jin tidak sebanding dengan 1 Fatih Kuilanlan. Dengan tembakan Fatih Kuilanlan, wajah bermarga York dibuat hari ini. Tuan Muda Miao, jangan khawatir. Karena saya di sini hari ini atas nama Tuan Muda Hoffman, maka itu pasti akan melindungi kelengkapan keluarga pemburu mayatmu. Tidak peduli siapapun yang berani bergaul denganmu. Itu karena aku tidak bisa bergaul. Dan aku tidak bisa bergaul dengan Tuan Muda Hoffman. Masalah ini, aku akan memberimu penjelasan. Fatih Kuilanlan mengucapkan kata-katanya sendiri dengan benar. Dan kemudian membawa beberapa teman wanita dan berjalan ke Harvey York dengan tatapan bangga. "Harvey York, aku tahu kamu punya kekuatan pribadi. Tapi apakah kamu tahu di mana tempat ini? Apakah Anda tahu apa identitas Tuan Miao? Ini Jinling. Jinling dari keluarga Hoffman. Dan Tuan Muda Miao adalah delegasi yang secara khusus diundang oleh Tuan Muda Hoffman. Mereka akan datang ke Jinling untuk berinvestasi dalam proyek-proyek besar dan membawa peluang kerja bagi banyak orang. Kamu datang ke sini tanpa alasan dan meminta penjelasan yang tak terkatakan pada Tuan Muda Miao.
Dan kamu juga menghapus penyembahan Miao. Siapa yang memberimu kepercayaan diri? Siapa yang memberimu kualifikasi? Fatih Kuilanlan menatap Harvey York dan berkata dengan wajah datar, percaya atau tidak, aku sekarang memerintahkan orang untuk menembakmu sampai mati. Bukan hanya saya tidak bersalah, tetapi pemerintah Jinling harus memberi saya sertifikat jasa sebagai warga negara yang baik. Harvey York memandang Fatih Kuilanlan dengan setengah tersenyum dan berkata dengan ringan, kamu tahu kamu tidak bisa mengalahkanku. Jadi apakah kamu akan mengandalkan pemerintah untuk menekanku? Apakah kamu siap untuk bernalar? Bukan tidak mungkin masuk akal. Kamu tidak bertanya, apa yang dilakukan Edward Miao? Atau, Anda tahu betul, dan kemudian bermain bodoh di sini. Bab 4930. Fatih Kuilanlan mencibir, York, aku tidak peduli apa yang dilakukan Tuan Muda Miao. Bahkan jika dia membunuh dan membakar, dia sangat kejam. Namun, dia sekarang adalah tamu terhormat Tuan Muda Hoffman. Di keluarga Hoffman, tidak peduli apa yang dia lakukan. Bukan giliranmu untuk datang kepadanya untuk menjelaskan. Semua dalam semua. Semua dalam semua. Kamu bisa pergi ke pemerintah untuk melaporkan kasus ini. Atau kamu bisa pergi ke keluarga Hoffman untuk mengajukan keluhan. Tapi siapapun yang memberimu kekuatan, yang memberimu keberanian, berani berlari liar di wilayah keluarga Hoffman. Kamu telah menyakiti orang-orang Tuan Muda Miao. Jadi aku minta maaf. Aku harus menjatuhkanmu. Harvey York tersenyum dan berkata ringan. Bahkan jika Tuan Muda Hoffman Anda datang, dia mungkin tidak berani mengatakan hal seperti itu kepada saya. Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk berbicara seperti itu? Fatih Kuilanlan mencibir. Harvey York, jangan lupa. Meskipun Anda memiliki token kepala desa Tianmen Barat Daya di tangan Anda, identitas Anda sebagai wakil kepala adalah karena token itu. Itu tidak berarti bahwa kamu benar-benar kepala agensi. Selanjutnya, bahkan jika itu adalah wakil kepala, ketika bertemu dengan aliansi bela diri negara H, kamu harus berlutut. Dan aku hanya punya satu identitas lagi dalam 2 hari terakhir. Itu adalah aliansi bela diri negara H, perwakilan Jinling. Setelah mengatakan itu, Fatih Kuilanlan berjalan ke Harvey York, meletakkannya di dekat telinganya, dan berkata sambil menghela nafas. Identitas ini digunakan untuk menekan identitasmu sebagai penjabat kepala. Jadi, kamu berkata, apakah kamu akan mati hari ini? Harvey York tampak sangat tertarik. Perwakilan Kuilanlan, Anda benar-benar bekerja keras untuk berurusan dengan saya. Namun, jika kamu mengetahuinya nanti, identitas perwakilan Jinling dari Liga Negara Hawu yang kamu bayar dengan banyak uang tidak ada artinya bagiku, katamu. Maukah kamu muntah darah di tempat? Fatih Kuilanlan mengulurkan tangannya untuk mengangkat dagu Harvey York. Dengan sikap hooligan, nama keluarga adalah York. Jangan berpikir bahwa Anda mengambil sedikit keuntungan dari saya sebelumnya. Dan sekarang Anda bisa menjadi sombong dan mendominasi. Biarkan aku memberitahumu. Keterampilan kecilmu tidak berguna. Hari ini, kamu sendiri yang menabrak tanganku. Kamu tidak beruntung. Aku ingin melepas kulit harimau kertasmu dan memberitahu semua orang bahwa menantu laki-laki yang datang ke pintu adalah menantu pintu. Tidak peduli berapa banyak kamu meniupnya. Tidak peduli seberapa besar kamu cenderung menjadi lebih kuat. Itu tidak akan mengubah sifat udik desamu. Omong-omong, Fatih Kuilanlan mundur selangkah dan berkata dengan dingin. Harvey York membenci hukum raja, melukai investor Jinling, dan memengaruhi kepentingan Tuan Muda Hoffman. Ayo, ambil, berani melawan dan membunuh. Mengikuti perintah Fatih Kuilanlan.
Para pria yang dipersenjatai dengan peluru tajam dan senjata api berat semuanya melepaskan asuransi dengan gerakan lincah. Rupanya, mereka akan menjalankan perintah selanjutnya. Jika Harvey York dan rombongannya berani melawan, mereka akan langsung menarik pelatuknya. Adegan ini membuat Edward Miao mencibir. Melihat ekspresi sarkastik Harvey York, dia tahu bahwa pria arogan ini akan hancur. Paola Jean juga sedikit cemberut. Harvey York, tidakkah kamu tahu bahwa kamu hanyalah menantu belaka? Tidakkah kamu tahu bahwa kamu dan lingkaran teratas negara H adalah perbedaan antara dunia dan dunia? Menyinggung orang-orang ini. Saya tidak tahu bagaimana mati. Baik, Harvey York mengeluarkan ponselnya saat ini. Memandang orang-orang dengan peluru tajam. Dan berkata, jika saya menebak dengan benar, selusin master ini juga diberikan kepada Anda oleh aliansi bela diri sebagai pengawal. Kan? Fatih Kuilanlan mencibir. Sedikit pengetahuan. Tetapi tidak masuk akal. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.